Bapak Ibu, selamat pagi semuanya Kak. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Kita semua dalam kuasa Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kita masing-masing. Puji Tuhan. Oke, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Pesan Tuhan minggu ini yaitu tentang kobarkan roh yang membangkitkan ketertiban di dalam diri kita. Kita akan buka bersama di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kita sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ini yang Tuhan kasih dalam setiap hidup kita masing-masing dan hidup saya, bahwa Allah memberikan kepada kita masing-masing bukan roh ketakutan, bukan roh yang membangkitkan satu kelemahan, tetapi Allah memberikan satu kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, yang menjadi pesan Tuhan bagi kita melihat bahwa kondisi hari-hari ini maupun hari-hari yang akan datang, kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi di depan sana, apa yang akan terjadi ketika kita keluar dari tempat ini. Dan Tuhan mau gini, kita bisa menyikapi, kita bisa mengantisipasi setiap keadaan-keadaan yang kita hadapi. Itu Tuhan mau kita sikapi dengan baik. Melalui apa? Kita harus terus membangun hubungan kita dengan Tuhan, kehidupan kerohanian kita dengan Tuhan. Bicara tentang kegentaran Bapak Ibu, ketakutan, kecemasan, jangan sampai gini, itu menghinggapi setiap kita orang-orang percaya. Artinya jangan sampai kita larut di dalam ketakutan, jangan sampai kita larut dan dikuasai oleh kecemasan. Mungkin hal-hal yang kita hadapi di depan sana, mungkin hal-hal yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Jangan membiarkan itu menguasai hati, pikiran, kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan janji Tuhan dikatakan apa kan? Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, ada kasih, ada ketertiban. Nah, artinya gini kan, roh yang berasal dari Allah itu mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Roh yang Tuhan kasih dalam hidup kita, yang dari Allah, itu mampu memberikan suatu perkara yang dahsyat, perkara yang sangat luar biasa. Nah, bagian kita apa Bapak Ibu? Ternyata gini kan, kita harus mengaktifasikan dan dengan cara apa? Mengobarkannya. Dari ketiga fungsi roh, Tuhan mau memerhatikan fungsi ketertiban. Ketertiban. Kemarin kan sudah dibahas oleh Bapak Gembala tentang latar belakang. Latar belakang daripada surat ini, bahwa Rasul Paulus mengingatkan untuk ini kan, untuk tetap kuat menanggung kesukaran dan melaksanakan tugasnya kepada siapa? Timotius. Nah, Timotius pada waktu itu mengalami satu kegentaran, mengalami satu kesukaran, mungkin penganiayaan yang akan datang. Ketika itu Timotius harus tetap sampaikan. Dia harus tetap sampaikan, dia harus tetap mengajarkan kebenaran kepada generasi-generasi yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita hari-hari ini sedang mengalami mungkin rasa ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan, mungkin dalam pelayanan, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam keluarga. Mungkin ada tugas-tugas yang Tuhan percayakan, ada tugas-tugas yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Apa yang menjadi tanggung jawab setiap hidup kita mengalami kegentaran. Tuhan percayakan ini, ada tanggung jawab dalam hidup saya. Mungkin saya sebagai kepala keluarga, mungkin sebagai hal yang lain Tuhan percayakan dalam hidup kita mengalami satu kegentaran. Dan kita berkata, apa bisa saya melakukan seperti ini? Sepertinya mustahil. Ini mau dibawa kemana? Betul enggak apa yang sudah saya lakukan ini? Betul enggak apa yang sudah saya kerjakan ini? Serasa saya maju, serasa saya mundur. Ada sebuah keraguan-raguan dalam hidup saya. Nah, tetapi Bapak Ibu bersyukur melalui pesan Tuhan ini, ada roh yang berasal dari Allah.
Roh yang berasal dari Allah yang memberikan satu kekuatan, satu perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Ketika kita apa? Ketika kita melakukan hal itu semua. Nah, artinya kembali lagi gini, jangan biarkan kegentaran, keraguan-raguan, ketakutan, kecemasan menghinggapi kehidupan orang-orang percaya. Ada bagian kita mengaktifasi roh kita dengan apa? Mengobarkan. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan mengobarkan roh yang membangkitkan ketertiban diantaranya adalah kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan bahwa yang pertama mengembangkan sikap bijaksana dan kemampuan memandang jauh ke depan. Lalu yang kedua, mengembangkan sikap disiplin dan penguasaan diri. Nah, pagi ini saya akan sampaikan dua hal yang dimaksud dengan mengobarkan roh yang membangkitkan ketertiban adalah yang pertama, memiliki sebuah pertimbangan yang matang. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Miliki sebuah pertimbangan yang matang, artinya kita nggak bisa gegabah Bapak Ibu. Termasuk saya, kita nggak bisa gegabah untuk mengambil sebuah keputusan tanpa sebuah pertimbangan yang matang. Nah, mungkin gini Bapak Ibu, banyak dialami oleh orang-orang percaya satu rasa kecewa dalam hidupnya ketika dia melewati dalam setiap hal dalam hidupnya. Karena apa? Dia kecewa ini, dia kecewa itu karena satu hal, dia salah mengambil satu keputusan tanpa sebuah pertimbangan yang matang. Banyak keputusan-keputusan yang diambil sendiri. Banyak keputusan-keputusan yang mungkin dia pikir-pikir ini baik, dan dia itu ambil, dan tanpa melibatkan Tuhan, tanpa bertanya pada Tuhan. Nah, dengan pesan Tuhan ini, kita mau aktifasi itu, jangan diam aja. Nah, kita harus menyadari Bapak Ibu, termasuk saya juga, bahwa kita dalam kehidupan ini kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Kita diperhadapkan dengan berbagai keputusan yang harus kita ambil, dan ketika kita ambil itu ada konsekuensinya. Kita mengambil A, ada konsekuensinya. Kita mengambil B, ada konsekuensinya. Makanya itu kita harus pertimbangkan dengan matang. Dengan apa? Melibatkan Tuhan. Dengan apa? Kita bertanya pada Tuhan. Sebuah pilihan yang bijaksana itu lahir dari sebuah apa? Pertimbangan yang matang. Artinya kita mulai memberi kesempatan kepada Tuhan. Kita mulai memberikan hati kita kepada Tuhan, untuk Tuhan membimbing setiap kita, untuk Tuhan mengarahkan kehidupan kita, untuk Tuhan menuntun kehidupan kita. Nah, seringkali kan gini, kita merasa bahwa roh yang ada dalam kita yang Tuhan berikan itu lebih besar. Betul, roh yang Tuhan berikan pada kita itu lebih besar dari apapun juga, dan Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tapi gini, kita lupa. Ada kata ketertiban, ada kekuatan, ada kasih, ada ketertiban. Kita lupa di sini, kita lupa untuk mempertimbangkan dengan matang. Karena kita udah berjalan dalam kuasa Tuhan, kita udah percaya, kita berjalan dengan keyakinan yang Tuhan berikan. Tapi gini, kita lupa mempertimbangkan dengan matang-matang bahwa apa yang kita kerjakan, bahwa apa yang kita lakukan itu sudah belum kita bertanya kepada Tuhan, sudah belum kita melibatkan Tuhan. Nah, ada kata ketertiban, artinya amin, benar, kita berjalan dalam kuasa Tuhan, kita berjalan dalam mujizat Tuhan. Berarti kita gak bisa berjalan juga dengan seenaknya sendiri, berjalan dengan seenaknya sendiri, semau gue. Tuhan udah kasih kuasa kok dalam kehidupan saya percayakan kuasa Tuhan begitu dahsyat menyertai saya. Tetapi ketika ada hal di depan kita, kita lupa gini, oh ya, saya juga harus mempertimbangkan apa yang di depan sana, keputusan apa yang saya harus ambil. Saya harus melibatkan Tuhan juga. Saya harus bertanya kepada Tuhan juga, Tuhan benar gak ini? Ada kuasa Tuhan yang menyertai, ada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Itu kan hal yang luar biasa Bapak Ibu.
begitu dahsyat ketika kekuatan, kasih, ketertiban itu fungsinya berjalan bersama-sama. Itu sangat dahsyat dan luar biasa. Ada suatu power di dalamnya. Nah, kalau kita lihat banyak kan tugas-tugas yang dilakukan Timotius. Banyak tugas-tugas yang dilakukan Timotius, banyak pertimbangan-pertimbangan yang matang yang harus dia putuskan. Ketika apa? Dia menghadapi pemurtad-pemurtad yang mengacaukan gereja setempat, di mana dia harus menata kebaktian gereja. Ini kan perlu pertimbangan-pertimbangan yang matang, di mana dia harus mengatur bentuk dan pelayanan kepada para janda dan tugas yang lainnya. Ini perlu pertimbangan yang matang, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, Bapak Ibu, ketika sebulan yang lalu, ketika papa saya di rumah sakit seminggu, lalu setelah itu masuk rumah sakit seminggu, pulang ke rumah sakit, balik lagi ke rumah sakit lagi selama sebulan. Pulang masuk rumah sakit, pulang masuk rumah sakit, dan setelah itu gak bisa jalan selama 2 minggu dan harus dituntun. Nah, betul, sepanjang ketika saya mempersiapkan pesan Tuhan ini, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika saya merenungkan ini, betul, ketertiban itu perlu banget. Saya benar-benar waktu itu, ya, saya mengandalkan kuasa Tuhan. Saya benar-benar berharap kepada Tuhan, Tuhan berikan kekuatan. Saya lemah kondisinya, saya minta kekuatan, saya minta kasih-Mu. Tetapi di sisi lain gini, banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus saya putuskan. Mungkin mulai dari saudara-saudara saya mulai kasih input, kasih masukan, dan berbagai hal. Sedangkan saya sendiri, saya nggak punya saudara, saya nggak punya teman yang dekat sekali. Mungkin pada saat itu saya harus menamani sendiri papa, dan saya harus mengambil satu keputusan sendiri. Saya perlu sebuah pertimbangan yang benar-benar matang. Jangan sampai saya salah mengambil keputusan. Saya benar-benar waktu itu perlu melibatkan Tuhan. Tuhan, benar kuasa-Mu itu telah menyertai saya. Tuhan, benar bahwa Engkau telah membangkitkan aku dengan kekuatan-Mu. Tapi di sisi lain gini, saya harus mempunyai satu ketertiban, yaitu apa? Pertimbangan yang matang dengan melibatkan Tuhan. Dengan saya bertanya kepada Tuhan bahwa setiap keputusan yang saya ambil ini sudah benar atau belum, Tuhan. Nah, ketika saya persiapkan ini, benar-benar ini mengena sekali dalam hidup saya, bahwa Tuhan memberikan satu roh, membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini harus fungsi, ini harus berjalan. Dan Tuhan harus kita perhatikan, bahwa Tuhan perhatikan ketertiban pesan Tuhan minggu ini. Nah, yang kedua, yang dimaksud dengan mengobarkan roh yang membangkitkan ketertiban adalah, yang kedua, memiliki sikap yang mau taat akan kehendak Tuhan. Ayatnya masih sama, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah membangkitkan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya yang saya katakan tadi di poin pertama, kita mau dituntun, kita mau diarahkan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kepada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kita harus mau diarahkan. Mungkin sering kali kita asik. Oh, saya asik berjalan dengan kuasa Tuhan. Tuhan menyertai hidup saya. Ada kuasa Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup saya. Saya bisa melewati berbagai masalah. Tapi gini, kita menghiraukan atau tidak termotivasi untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ada fungsi, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, berjalan dalam kuasa dan kekuatan Tuhan itu artinya tidak cukup, tanda kutip. Kita perlu di dalamnya ketertiban, Bapak Ibu. Kita harus berjalan dalam ketertiban, artinya ada penundukan, taat akan kehendak Tuhan. Orang Kristen yang sejati, Bapak Ibu, ketika dia mau mendengarkan apa yang dikatakan, suara dari
gembala. Nah, Yesus mengatakan seperti ini, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Nah, kita perlu mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Kita perlu mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan pada setiap kita. Ketika Tuhan percayakan satu hal dalam hidup kita, ketika Tuhan percayakan mungkin pelayanan, ketika Tuhan percayakan sebuah pekerjaan benar, Tuhan perlengkapi kita di poin pertama dengan kekuatan, dengan kasih-Nya, tapi kita juga harus tetap mendengar apa yang gembala katakan. Tuhan Yesus, gembala yang sudah Tuhan percayakan di dunia ini, gembala dalam sebuah gereja. Nah, mungkin setiap kita Bapak Ibu, kita mengalami satu masalah. Kita mengalami ada hal-hal yang harus kita hadapi dalam hidup kita. Kita harus tetap apa? Mendengar apa yang Tuhan sampaikan, mendengar apa yang Tuhan pesankan dalam hidup kita untuk kita melakukannya, untuk kita dan saya mengerjakannya apa yang Tuhan sampaikan. Nah, saya mengutip kalimat dalam sebuah buku seperti ini Bapak Ibu. Jikalau saudara mengerti firman dan kemudian tidak mentaatinya dengan segera, maka ada masalah rohani. Makin saudara menunda ketaatan, makin hati kita sulit untuk taat. Artinya untuk kita melakukan sebuah ketaatan itu nggak bisa ditunda-tunda. Nanti aja Tuhan, nanti aja. Saya kan sudah berjalan dalam kuasa Tuhan. Saya kan sudah percaya sama Tuhan. Nanti aja deh untuk taat. Jadi dikatakan, artikelnya dikatakan apa? Semakin kita menunda-nunda ketaatan, makin kita sulit untuk taat. Artinya lama-lama kita akan menjadi bebal. Sulit sekali untuk kita taat. Kenapa? Selalu menunda-nunda. Gak mau, nanti aja. Nah, Bapak Ibu, memiliki sikap yang mau taat akan kehendak Tuhan. Setiap kita, saya percaya, termasuk saya dan kita semua Bapak Ibu, kita punya kehendak. Tuhan kasih kehendak bebas kok. Tuhan kasih kepercayaan dalam setiap kita untuk memilih, untuk kita melakukan segala hal dalam kehidupan kita. Tapi kita jangan sampai lupa bahwa kita satu hal kita harus melakukan, kita taat akan apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Nah, kita bersyukur Bapak untuk pagi hari ini, untuk pesan minggu ini. Kobarkan roh yang membangkitkan ketertiban di dalam diri kita. Mari setiap kita Bapak Ibu, termasuk saya, kobarkan roh yang membangkitkan ketertiban di dalam diri kita. Ada dua hal pagi hari ini yang saya sampaikan. Yang dimaksud dengan mengobarkan roh yang membangkitkan ketertiban adalah yang pertama, miliki sebuah pertimbangan yang matang. Lalu yang kedua, miliki sikap yang mau taat akan kehendak Tuhan. Dan di sini kita perlu apa? Keintiman dengan Tuhan Bapak Ibu. Semua hal yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Kita harus tetap membangun hubungan dengan Tuhan secara intim, secara pribadi dengan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, tetap semangat Bapak Ibu, kobarkan roh yang membangkitkan ketertiban di dalam diri kita, di dalam hidup saya dan Bapak Ibu masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.